Aku Rosa Pratiwi Putri, biasa dipanggil Ocha. Aku lagi mengikuti program MBKM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dan sekarang aku lagi di Candi Prambanan. Untuk kalian yang mau tahu keseruan-keseruan lainnya, bisa ikutin aku ya. Yuk. Oke teman-teman Muda Nusantara, seperti yang sudah disampaikan Ocha, hari ini kita lagi berada di Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia dan lokasinya berada di perbatasan Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Perjalanan kita kali ini hanya menempuh waktu kurang lebih setengah jam karena lokasinya tidak jauh dari Universitas Atmajaya Yogyakarta teman-teman. Ketika sampai, tempat wisata Candi Prambanan sangat menerapkan protokol kesehatan. Sebelum masuk, kita harus scan barcode Peduli Lindungi terlebih dahulu, kemudian cek suhu badan, pengecekan barang, dan yang terakhir cuci tangan. Kali ini kita menggunakan trip pagi hari, sehingga kita bisa mengelilingi seluruh kawasan Candi Prambanan menggunakan mobil listrik. Sebagai informasi tambahan, total luas kawasan candi ini sebesar 80 hektar. Kompleks Candi Prambanan terdiri atas 3 Candi Trimurti, 3 Candi Wahana, 2 Candi Apit, 4 Candi Kelir, 4 Candi Patok, dan 224 Candi Perwara. Sehingga total terdapat 240 candi di kawasan Prambanan. Pembelajaran kita hari ini ditemani oleh Pak Tejo. Prambanan itu dulu namanya Siwagraha, artinya rumahnya Dewa Siwa yang paling besar itu Candi Siwa. Ya, tapi orang Jawa bilang ini bukan Candi Siwa, ini candi apa ini? Beliau sudah lebih dari 30 tahun loh menjadi seorang tour guide. Dan selama di kompleks Candi Prambanan atau yang dikenal dengan Candi Roro Jonggrang, Pak Tejo terus menjelaskan terkait sejarah dan penemuan di sekitar candi. Kira-kira apa ya pesan dari Pak Tejo untuk anak-anak generasi muda saat ini? Yuk kita dengarkan. Oke, kalau kunjungan itu sebaiknya, apalagi anak-anak muda, sebaiknya dengan pemandu yang profesional, tahu tentang sejarah ini. Artinya apa? Siswa yang datang ke sini nanti juga membawa ilmu, mencari ilmu, tidak hanya foto-foto, selfie, manjat, enggak, tapi mengetahui budaya kita yang adiluhung, budaya kita yang besar, tinggi, bahkan sampai mancanegara. Orang turis datang sini itu masuk bayar 370.000, dia mau kehilangan uang banyak, mau hanya untuk melihat culture kita, kultur kita, ya. Nah, bagaimana kalau siswa-siswa atau anak-anak kita itu tidak kita ajari seperti Anda membawa siswa ini ya, untuk diajari berkunjung sini. Budaya kita nanti akan terlupakan. Nanti mungkin generasi berikutnya aja sudah nggak tahu. Makanya sangat sayang kalau tidak diiringi, tidak ditemani, tidak dijelaskan, tidak mengetahui sejarah maupun secara fisik candi ini, budaya ini. Tidak hanya candi-candi, mungkin nanti lihat pertunjukan wayang juga dijelaskan bagaimana sejarahnya, melihatnya dari mana, filosofinya apa. Jadi setiap kunjungan itu kalau ada pemandunya jadi hidup, pengunjung dapat ilmu yang sesuai dengan dikunjungi di lapangan, ya. Jadi intinya generasi muda harus tetap belajar sejarah, karena sejarah adalah kelahiran kita dulu sudah mengalami dan memahami sejarah. Kalau hilang sulit sekali mengembalikannya. Bahkan orang-orang luar itu ingin tahu sejarah kita, mengapa kita tidak melestarikan dan tidak mempelajari lagi. Seperti yang diketahui bahwa di Indonesia itu sangat kaya beragam budaya, agama, pakaian adatnya sama, adatnya berbeda-beda, tapi kita mempunyai satu tujuan untuk hidup di NKRI. Artinya kita harus bisa saling menghormati. Intinya kita bisa mempelajari budaya satu dan lainnya dan tidak mencemooh, tidak melihat jeleknya, lihatlah sisi positifnya budaya itu. Jangan kalau wah di sana nggak pakai pakaian panjang jelek, tidak, itu budaya mereka. Kita hargai positifnya saja. Jadi mari kita belajar sejarah seluruh Indonesia dan kita berpikiran positif bahwa itu milik kita dan bukan sesuatu yang jelek, bukan sesuatu yang kurang, tapi itu suatu keragaman.
Keragaman itu tidak harus merah semua, putih semua, tapi bercampur-campur jadi satu menjadi indah. Nah, itu keragaman dan budaya kita pun seperti itu. Setelah belajar di kawasan Candi Utama, kemudian kita beralih ke Museum Prambanan. Museum ini berisikan batu-batu candi maupun berbagai arca yang ditemukan di sekitar Candi Prambanan. Selain Pak Tejo, gimana ya kira-kira tanggapan teman-teman yang baru pertama kali berkunjung ke Candi Prambanan? Check it out. Pesennya sih kalau teman-teman di Yogyakarta wajib banget sih kunjungi di sini, dan juga jangan lupa untuk melestarikan budaya Buat Indonesia. mahasiswa lain yang mau berlibur ke Jogja harus wajib ke sini, karena di sini bisa diceritain sejarah Candi Prambanan di sini. Jadi kita bisa melestarikan budaya kita, terkhususnya di Jawa juga. Candi Prambanan terus berusaha melakukan pemugaran tiap tahunnya, dan melalui Candi Prambanan kita belajar untuk bisa hidup di tengah pluralisme. Hal ini karena Candi Prambanan menjadi pusat ibadah agama Hindu di Jawa. Oke teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita tadi seharian putar-putar Prambanan, melihat sejarah Candi Prambanan. Dan ternyata setelah kita sama-sama jalani tadi, kita tahu bahwa Candi Prambanan ini menyimpan wujud atau simbol-simbol Nusantaraan, karena adanya keyakinan ya yang ada di area Prambanan ini, dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia yang kaya akan budaya, kaya akan keberagaman sudah sejak zaman dulu kala. Dan kita sebagai generasi muda tentu harus terus menghargai dan terus melestarikan kekayaan budaya ini. Dan terima kasih teman-teman semua, dan semoga kita semua bisa mengambil seluruh hal-hal baik dari apa yang kita sudah lihat selama ini di Prambanan, dan semoga teman-teman semua bisa terus semangat dan kita akan terus jalani lagi di program-program selanjutnya. Terima kasih dan selamat siang.